Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, khatibillah rahimakumullah. Di hari yang ke-15 ini saya masih ingin melanjutkan bahasan tentang Sahrut Tarbiyah, yang kali ini Tarbiyatu bil Islami, yaitu pendidikan di dalam Islam. Kalau kemarin kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita orang tua yang harus bisa memposisikan diri sebagai guru, karena saat ini anak-anak kita belajar di rumah tempatnya, sekolah tidak boleh. Karena itulah Tarbiyatul bil Islam itu pendidikan di dalam Islam. Karena kita adalah sebagai orang tua, maka Islam mengajarkan siapapun kita, apapun status sosial kita, kita harus menjadi uswah, yaitu suri tauladan, menjadi contoh bagi anak-anak kita. Karena itulah pelajaran yang diberikan di dalam Islam yang pertama kali sebagai pondasi kita untuk mengokohkan anak-anak kita, terlebih dahulu kita sebagai orang tua harus kokoh. Maka yang pertama adalah kuwatul akidah. Jangan sampai akidah kita dhafun, itu lemah. Karena kemarin sudah dipesankan, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Ya tadi, dhaful akidah, lemah akidahnya. Karenanya di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengokohkan akidah kita, akidah putra-putri kita. Bagaimana di bulan Ramadan ini kata-kata seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekatnya, sampai-sampai Allah mengatakan, apa yang kau inginkan aku kasih. Saking dekatnya di bulan Ramadan ini. Karena itulah, khatibillah rahimahullah. Yang kedua, kita tahu dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau akidah kita sudah kokoh, kuwatul akidah, kokohnya akidah itu akan mendatangkan salimatul akidah, maka keselamatan akidah kita, akan selamat akidah kita, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak akidah kita. Maka ada sebuah literatur buku yang bertemakan tentang parasit akidah, bagaimana akidah itu banyak terkontaminasi dengan parasit-parasit yang akhirnya akan berdampak pada ibadah kita. Karena itu, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengokohkan ibadah kita. Kuwatul ibadah. Ibadah kita harus kokoh, ibadah kita harus kuat. Maka ibadah yang kokoh itu harus dilandasi dengan ibadah yang benar. Seperti apa ibadah yang benar? Sederhana. Rasulullah SAW sebagai figur sentral kita, bagaimana Rasulullah mencontohkan ibadah yang benar. Karena itu, ibadah yang benar itu didasari dengan ilmu, iman dan ilmu, bukan dengan perasaan. Kalau ibadah didasari dengan perasaan, banyak pelaksanaan ibadah yang akhirnya nggak enak, perasaan nggak enak. Wudhu dengan tanah, namanya duduk dengan tanah, nggak enak. Termasuk di pandemi COVID-19 sekarang ini, masa sih ada masjid kita sholat tidak di masjid, nggak enak. Jadi perasaan yang digunakan, bukan dasarnya ilmu, iman dan ilmu, karena sudah ada dasar itu. Dan yang ketiganya tentunya, kalau kuwatul akidah, salimul akidah artinya selamat akidah kita sudah karena kokohnya akidah itu. Kemudian yang keduanya adalah sahihul ibadah, ibadah kita benar sehingga membuat kuwatul ibadah, ibadah kita menjadi kokoh. Dan yang ketiganya adalah
matinul khuluq, bagaimana kita format kepribadian kita sehingga memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Jangan justru malah full akhlak yang kita saksikan sekarang. Betapa banyaknya masyarakat kita yang lemah akhlaknya. Karena lemah akhlaknya, akhirnya mereka tidak memiliki harga diri. Bukan hanya di kalangan grassroots, kalangan bawah, ternyata di kalangan elit sekalipun, kalangan jet set sekalipun, banyak yang tidak memiliki harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia korbankan akhlaknya, dia korbankan ibadahnya, dia korbankan akidahnya demi jabatan, demi kekuasaan, demi harta, demi performa. Masya Allah, itulah sesuatu yang sangat ironis, yang pada akhirnya ketika salimul akidah, sahihul ibadah, matinul uluk, akidah kita lurus, ibadah kita benar, akhlak kita karimah, maka kita akan memiliki sebuah generasi yang kokoh, generasi yang menjadi dambaan kita, yang pada akhirnya secara tidak langsung bulan Ramadan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan para pemimpin-pemimpin yang kuatul akidah, kuatul ibadah, dan kuatul akhlak di masa-masa yang akan datang. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.